Halo suara netizen, kasus penguapatan kerap kali terjadi di negara kita. Dan alangkah baiknya untuk tetap berhati-hati karena bahaya kadang datang dari orang terdekat. Untuk kasus kali ini kita akan membahas kasus mutilasi yang terjadi di Solo beberapa bulan yang lalu. Polres Sukoharjo, Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus dugaan mutilasi dengan korban bernama Rohmadi 51 tahun alias Madun bin Ratiman, warga Keprabon Wetan RT 002 RW 003, Kelurahan Keprabon, Banjarsari, Solo. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 21 kali mengarah pada salah satu tersangka atas nama Siono 50 tahun alias Yono yang bekerja sebagai buruh tinggal di wilayah Laweyan. Peristiwa penguapatan dilakukan di toko mebel Yanto Jalan Insinyur Soekarno nomor 36 Dukuh Ngasinan Desa Kuarasan, Solo Baru Grogol, Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 1 WIB. Pada hari Minggu 21 Mei sekitar pukul 9.30 WIB, adanya penemuan bagian tubuh korban di pinggir lelatan tepi sungai Jenes Pringgolayan, Dukuh Waringin Rejo, RT 09 RW 17 Desa Cemani Grogol, Sukoharjo. Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, pelaku yang merupakan rekan kerja korban di toko mebel berniat menghabisi nyawa korban. Pelaku merasa jengkel dan merasa dendam sejak lama dan timbul niat menguasai barang korban. Pelaku kemudian mempersiapkan pipa besi berbentuk bulat dengan panjang 70 dengan diameter 50 cm yang berada di dalam kamar dan disimpan oleh pelaku untuk korban. Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, pelaku menjalankan aksinya mewafatkan korban yakni dengan cara memukul kelapa korban menggunakan pipa besi sebanyak 3 kali. Setelah korban dipastikan tidak bernyawa, kemudian pelaku memutilasi tubuh korban menjadi 6 bagian menggunakan pisau sepanjang 30 cm untuk memudahkan membuang mayat korban. Pakaian dan potongan tubuh korban kemudian dimasukkan ke dalam 4 kantong plastik yang sudah disiapkan untuk selanjutnya dibuang di tempat terpisah. Pelaku kemudian membuang plastik berisi pakaian dan potongan ke beberapa tempat, yaitu ke jembatan Ngasinan Kuarasan Grogol, kemudian ke jembatan Ngelebak Kusumo Dilagan, Pasar Kliwon, Solo. Dia membuang plastik yang bersih kelapa korban dari atas jembatan. Pembuangan dilanjutkan ke Sungai Pringgolayan Desa Cemani Grogol yang membuang plastik berisi potongan pangkal kanan, pangkal beserta potongan tubuh pinggang kanan. Potongan tubuh juga dibuang di jembatan Ngruki Cernani. Pelaku membuang plastik yang bersih pangkal bahu kanan sampai tangan kanan, pangkal bahu kiri sampai tangan kiri, pinggang ke atas sampai leher serta bantal yang terdapat bercak darah korban dari atas jembatan. Pada tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 11 WIB, pelaku datang ke rumah anaknya. Dia berencana melarikan diri dan pamit pergi ke Surnatera dengan alasan mencari pekerjaan. Pada hari Minggu 21 Mei sekitar pukul 9.30 WIB, adanya penemuan bagian tubuh korban di pinggir lelatan tepi sungai Jenes Pringgolayan, Dukuh Waringin Rejo, RT 09 RW 17 Desa Cemani Grogol, Sukoharjo. Ditemukan potongan tubuh manusia berupa tangan kiri orang dewasa. Penemuan kedua pukul 11.30 WIB di Sungai Bengawan Solo, Mayololaban, Sukoharjo berupa potongan tubuh manusia bagian kaki kiri. Penemuan ketiga pada pukul 12 WIB di wilayah Kecamatan Grogol berupa potongan tubuh manusia bagian badan tanpa pakaian. Penemuan keempat pada pukul 17.30 WIB berupa potongan kepala manusia di bantaran Sungai Mojo. Penemuan kelima pada pukul 06.30 WIB berupa potongan tubuh manusia bagian tangan kanan orang dewasa di Sungai Jenes Pringgolayan, Solo. Penemuan keenam pada pukul 15.59 WIB berupa potongan paha orang dewasa di Sungai Jenes Pringgolayan, Solo. Tim gabungan dari Polres Sukoharjo dan Polres Surakarta yang di-backup oleh Ditreskrimum
Polda Jateng bergerak cepat melakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap perkara. Tim gabungan turut bekerja sama dengan tim Inafis, Labpor, dan Bidokes Polda Jateng yang dipimpin oleh Kabidokes Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti selaku ketua tim di Polda Jateng. Potongan tubuh manusia yang ditemukan di berbagai lokasi tersebut kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muwardi Solo untuk dilakukan proses otopsi dan identifikasi jenazah. Pada potongan kelapa terdapat 2 luka terbuka akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan pendarahan hebat. Ditemukan tato gambar naga pada lengan kanan, atas, dan punggung korban. Waktu kewafatan korban diperkirakan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 atau sekira 40-50 jam sebelum ditemukan. Tim Inafis kemudian melakukan pemeriksaan daktiloskopi pada sidik jari tengah milik korban dengan hasil sebesar 70% identik korban berinisial R berusia 50 tahun. Sampel darah manusia diduga milik korban yang ditemukan petugas di jembatan Pringgolayan dan sampel darah orang tua korban kemudian dilakukan pemeriksaan DNA guna dibandingkan dengan potongan tubuh korban. Tim gabungan juga melakukan identifikasi dengan pencocokan gambar tato naga yang terdapat pada tubuh korban dengan dimiliki oleh tim opsional. Tim gabungan turut memeriksa 21 orang saksi yang diantaranya berperan sebagai penemu bagian tubuh korban, keluarga, kerabat, dan tetangga korban. Berdasarkan serangkaian penyelidikan yang dilakukan, tim gabungan melakukan gelar perkara dengan hasil menetapkan tersangka atas nama Siono alias Bang Yos. Tersangka berjenis kelamin laki-laki berusia 50 tahun, bekerja sebagai buruh harian lepas, asal Laweyan, Solo. Tim gabungan melakukan pencarian terhadap tersangka untuk dilakukan penangkapan. Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 13 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka di Dukuh Widorejo, Desa Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo. Petugas melakukan tindakan tegas terukur karena tersangka melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi AD4761 KS milik korban, 1 potong pipa besi panjang 70 cm, 1 pisau pemotong daging panjang kurang lebih 40 cm, 1 helm, 1 potong kaos pendek warna biru kerah hitam. Tersangka pun dikenakan pasal 340 KUH Pidana atau pasal 338 KUH Pidana atau pasal 339 KUH Pidana atau pasal 365 ayat 3 KUH Pidana. Ancaman hukuman maksimal hukuman maut.